Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Biasa Banwaji dengan NIM 151210072. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan sholat serta bahaya meninggalkan sholat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bahwa setiap agama pastinya memiliki peraturan dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap pemeluknya. Peraturan tersebut terbentuk untuk mengarahkan hidup para pemeluknya serta peraturan-peraturan tersebut pastinya memiliki nilai-nilai positif di dalamnya. Nah, di dalam Islam sendiri juga pastinya terdapat dong peraturan serta kewajiban yang harus dijalani setiap umat muslim. Nah, yaitu rukun Islam. Rukun Islam itu kewajiban yang diperintahkan oleh dalam agama Islam untuk dijalankan oleh setiap umat muslim. Rukun Islam itu penting untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena diibaratkan seperti bangunan, fondasinya itu merupakan rukun Islam. Nah, rukun Islam ini terdiri atas 5, seperti yang sudah kita tahu, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk yang tidak mampu, naik haji bila mampu. Nah, kelima rukun tersebut harus dijalani secara berurutan. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini yaitu sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat sangatlah penting bagi umat muslim di seluruh dunia dan dapat berakibat fatal apabila ditinggalkan. Maka dari itu nih, pengajaran sholat itu penting banget. Nah, makanya kita harus tahu apa aja sih keutamaan sholat, terus apa aja sih bahayanya kalau misalkan kita ninggalin sholat. Oke, sekarang kita bahas tentang pentingnya sholat, keutamaan sholat ya. Nah, kenapa sih sholat itu penting? Karena tadi yang udah kita jelasin ya, kalau sholat itu kan bagian dari rukun Islam. Nah, berarti sebagai pemeluk agama Islam, kita harus banget nih untuk melaksanakan sholat. Karena itu merupakan, sudah terdapat di dalam rukun Islam. Nah, melalui Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, Allah memerintahkan umatnya untuk beribadah sebagai tujuan hidup setiap umat manusia. Nah, ayat tersebut berarti memiliki makna bahwa keberadaan kita di dunia tidak akan sia-sia karena sejatinya sepanjang hidup kita akan beribadah kepada Allah dan tunduk kepada setiap peraturannya. Sholat itu bukan cuma ibadah semata, banyak banget manfaatnya dari sholat itu sendiri. Nah, manfaatnya yang pertama yaitu dicintai Allah. Karena kenapa? Allah itu sangat mencintai umatnya yang melaksanakan 3 amalan, yaitu sholat tepat waktu, jihad fisabilillah, serta berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ketiga amalan tersebut sudah disebutkan dalam hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, apakah amal perbuatan yang paling utama?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Melaksanakan sholat pada waktunya." Kemudian aku bertanya, "Lalu apa lagi?" Rasulullah menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Dan aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Rasulullah menjawab, "Berbakti kepada orang tua." Ia berkata, "Demikianlah Rasulullah menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah menambahkannya." Nah, manfaat yang kedua yaitu dijaga oleh malaikat. Seseorang yang melaksanakan sholat, niscaya dia akan dijaga oleh malaikat. Dalil dari manfaat ini terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 78 yang berarti, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Kemudian yang ketiga manfaatnya yaitu adalah rumahnya dikelilingi oleh cahaya. Karena sejatinya cahaya pertama yang mampu menerangi sebuah rumah umat muslim adalah sholat. Sholat mampu mengajak serta mendorong setiap anggota keluarga di rumah agar selalu menyembah Allah dan mengingatnya setiap saat agar terhindar dari perbuatan negatif, keji, dan mungkar. Nabi Muhammad bahkan mengibaratkan rumah umat-umat yang melaksanakan sholat serta membaca Al-Quran terangnya bak bintang dan disaksikan oleh penghuni langit. Kemudian ada juga manfaatnya yaitu menghindarkan kita dari api neraka. Salah satu dari 10 amalan yang bisa menjaga umat muslim dari jeratan siksa api neraka adalah sholat. Nah, salah satu dari bahaya meninggalkannya adalah kehilangan berkah umur. Nah, nggak cuma berkah umur, tapi hilang juga berkah rezekinya. Kemudian wajahnya akan kehilangan tanda-tanda orang soleh. Selain dari wajah, doa orang yang meninggalkan sholat sangatlah sulit untuk dikabulkan Allah, dan doa-doa yang diberikan orang-orang kepada mereka sulit diterima oleh orang yang meninggalkan sholat. Serta kuburannya akan terasa sempit dan hanya kegelapan yang ada selama di alam barzah. Tentunya hal tersebut harus kita hindari ya, karena kita harus benar-benar
memperhatikan setiap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena sholat itu sebagai rukun Islam kedua seperti tiang dalam suatu bangunan. Apabila bangunan tersebut disusun atas tiang yang ringkih, maka akan cepat hancur pula bangunan tersebut. Begitu pula kebalikannya. Apabila disusun oleh tiang-tiang yang kuat, maka akan kokoh pula bangunan tersebut.